Kami sama-sama belajar firman. Kami sungguh perlu firman. Dunia yang semakin jahat, kami semakin perlu firman. Dunia yang makin memberi ketidakpastian. Hanya Engkau yang sanggup memberi kami kepastian. Tolong kami dalam hidup ini tidak salah memilih. Karena dunia menawarkan banyak hal. Tapi kalau kami berpegang teguh pada firman-Mu, kiranya Engkau yang menuntun langkah kami. Roh Kudus yang Kau meteraikan dalam hidup kami, yang menginsafkan kami, menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, kami rindu dengar firman, belajar firman, melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom, Bapak, Shalom. Ibu, adik-adikku. Izinkan saya share screen ya. Oke, terlihatkah? Terlihat Bapak. Iya. Tema malam ini di sana malam ya. Saya kemarin kasih tahu Pastor Lepri, saya tadi perjalanan dari Essen. Essen itu salah satu kota di Jerman menuju ke Brussels ya. Brussels itu ibu kotanya Belgia. Jadi sekarang saya di sini nih jam 3 sore ya. Bapak Ibu Saudara di sini jam 3 sore. Selisihnya 5 jam dengan waktu Indonesia bagian Barat. Puji Tuhan sudah sampai di hotel, jadi bisa pakai wifi-nya hotel ya. Moga-moga nggak ada kendala ya, karena sinyalnya nggak terlalu kuat nih saya lihat. Oke, masa depan ditentukan hari ini. Ya, nah ini menjadi pertanyaan kan ya. Sebetulnya masa depan kita itu Tuhan yang atur semua, atau kita yang pegang kendali. Kadang-kadang kalau kita menganggap semua Tuhan yang atur, kemudian kita menyalahkan Tuhan kalau kita salah melangkah. Kan Tuhan yang atur gitu. Kan Tuhan yang pegang kendali. Kenapa saya jatuh? Ya, kenapa saya kok meleset? Kenapa kok saya gagal? Gitu. Ya, maka orang kemudian menyalahkan Tuhan karena dianggap Tuhan yang pegang kendali kita sepenuhnya. Tapi sebaliknya apa betul? Tuhan tidak pegang kendali kan? Nggak juga gitu ya. Nggak juga. Nah, sampai sejauh mana kemudian kita bertanggung jawab atas hidup kita, dan sampai sejauh mana kita mulai punya batas bahwa itu adalah wewenangnya Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi eh, manusia yang dengan mudah, dengan serta-merta menyalahkan Tuhan, komplain kepada Tuhan, ya, dan seolah-olah kita tidak punya peran di dalam masa depan kita sendiri, gitu, ya. Maka di slide pertama, di tangan Tuhan atau di tangan kita nih, ya, di tangan Tuhan atau di tangan kita. Ingat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, kita diciptakan dengan kehendak bebas. Kita diberi kebebasan untuk memilih, ya, dan kebebasan untuk memilih ini kebebasan yang sangat powerful, ya, sangat berkuasa. Dan resikonya ketika manusia dengan kehendak bebasnya mengambil pilihan, dan pilihan yang terburuk itu apa? Tidak taat, bahkan kepada penciptanya. Yaitu sesuatu yang sangat berbahaya, tapi resiko itu diambil oleh pencipta kita. Karena pencipta kita tidak ingin
manusia melakukan kehendak Allah tanpa kesadaran penuh begitu ya. Nah, kalau semua sudah diatur oleh Tuhan ya, kita bukan menjadi manusia yang nyata begitu ya. Kita bukan manusia lagi. Mungkin kita seperti robot ya, diatur begitu ya. Tapi kan tidak seperti itu. Tuhan ingin anak-anaknya, ciptaannya itu mencintai Tuhan dengan segenap sepenuh hatinya. Bukan karena sesuatu yang tidak bisa dipilih begitu ya. Mencintai Tuhan atau tidak itu bisa dipilih, tergantung manusianya. Kalau semua tidak bisa dipilih, kemudian tidak menjadi cinta yang sejati kepada Tuhan. Ya, semuanya kepura-puraan, gitu. Drama saja ya. Nah, apa yang kita pilih tentu sangat dipengaruhi. Dipengaruhi apa? Bahkan sejak kita kecil, ya dipengaruhi oleh lingkungan. Dari kecil kita diajar, bahkan kalau di kota-kota besar itu pengaruh dari asisten rumah tangga atau babysitternya itu kuat sekali loh masuk ke anak-anak itu karena orang tuanya bahkan tidak punya banyak waktu bersama dengan anak-anak. Anak-anak ini sejak kecil dirawat oleh babysitter, kalau bahkan asisten rumah tangganya, ya mungkin orang tuanya tidak bisa bahasa Jawa, anaknya bisa bahasa Jawa, ya misalnya begitu ya. Dan yang bahaya kan apa? Eh, belief ya, belief sistemnya. Bayangkan orang tuanya percaya kepada Tuhan kita Yesus gitu ya. Kemudian asistennya tidak percaya, asistennya sembahyang dengan tata caranya dia, anak-anak kecil itu bisa ikut-ikutan begitu ya. Karena apa? Karena apa yang masuk ke jendela jiwa melalui mata, melalui telinga itu direkam, ya itu direkam. Itu baru tahap-tahap prasekolah. Sekolah pun begitu kan. Apa yang dilihat didengar itu ditiru. Bahkan anak-anak sekolah itu kadang-kadang sudah nggak mau dengar orang tua. Mereka lebih mendengar temannya. Ya, mereka lebih percaya temannya daripada orang tua. Pergaulannya, makanya firman Tuhan sudah ingatkan kita terus ya, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nanti kalau sudah di pekerjaan pun begitu. Ya, untuk menjadi orang yang memegang teguh nilai-nilai kekristenan, bisa menjadi orang yang paling aneh, bisa jadi di dalam lingkungan pekerjaan yang kebanyakan rekan kerjanya koruptif. Ya, yang lain korup, yang satu nggak korup, yang satu dimusuhin. Ya, tapi itu semua pilihan, itu semua pilihan. Dan kalau sejak kecil jendela jiwa itu kemudian terbuka, segala macam belief system ya, sistem orang-orang yang berbeda secara kepercayaan, secara iman masuk ke dalam jiwa seseorang, pilihan-pilihannya akan berbeda. Pilihan-pilihannya akan berbeda, ya. Mereka yang peka dan mau mendengarkan nurani sehingga mendapat ya tanda petik ya pencerahan kan begitu ya orang ya. Orang bisa loh ya satu saat tiba-tiba dia mendapat pencerahan dan dia bisa lahir kembali lah seolah begitu. Ada yang ngomong lahir kembali. Atau bisa meninggalkan kepercayaan yang satu dia pindah ke kepercayaan yang lain karena mendapat pencerahan gitu ya. Artinya apa? Masa depan ini di tangan Tuhan atau kita, ya.
sangat mungkin, sangat mungkin ya, Tuhan itu sebetulnya berbicara melalui apa yang kita lihat, kita dengar, melalui ciptaannya, bahkan juga bisa berbicara melalui hati nurani kita, dan kita yang pegang kendali atas apa yang kita putuskan, atas apa yang kita pilih, gitu ya. Tuhan hanya akan mengintervensi, Tuhan hanya akan mengintervensi dalam hal-hal yang mungkin sangat khusus, yang sangat khusus. Saya nggak tahu berapa persen ya kalau ngomong berapa persen. Jangan-jangan mungkin 90% itu kendalinya jangan kita. 10% hanya intervensinya Tuhan. Ya, mungkin hanya 10% intervensinya Tuhan. Kita nggak pernah tahu gitu karena pengalaman kerohanian seseorang satu dengan yang lain itu sangat unik, ya, sangat unik. Tidak akan pernah sama. Yang satu ya karena sangat intim dengan Tuhan, maka sebetulnya ketika dia akan memilih sesuatu, dia berkonsultasi dengan Tuhan. Dan ketika berkonsultasi dengan Tuhan, Tuhan berbicara lewat firman, Tuhan berbicara lewat peristiwa, akhirnya dia memilih hal yang lain gitu. Tapi orang yang tidak dekat dengan Tuhan, bagaimana dia mau konsultasi? Ya, dia mengambil pilihan, dia ambil pilihannya sendiri tanpa konsultasi. Sehingga tentu keputusan itu murni akhirnya menjadi keputusan orang tersebut karena sama sekali tidak melibatkan Tuhan. Ya, nah, apa yang ada di tangan? Ini adalah ayat yang muncul ketika Musa, ya waktu itu ingat ya, ini kisah ini kalau dibaca mungkin bagus dari Keluaran 3 begitu ya. Satu pasal dibaca, kemudian masuk ke Keluaran 4. Jadi kalau kita kembali ya menilik kisah ini, Musa kan keluar dulu dari tanah Mesir karena dia membunuh orang Mesir. Ya, dia melarikan diri keluar dari Mesir, tinggal di Midian, ya, tinggal di Midian sebagai gembala domba. Dan kemudian satu saat Tuhan ya, malaikat Tuhan menampakkan diri dalam semak yang menyala, tapi tidak terbakar, ya, semak yang menyala dan tidak terbakar. Kemudian Musa mendekat dan kemudian Tuhan berfirman, ya, Tuhan berfirman meminta Musa itu untuk memimpin kembali bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Musa harus kembali ke Mesir. Karena Musa posisinya di luar Mesir. Ya, dan kemudian seperti yang kita tahu, Musa eh, nggak mau lah pada awalnya. Ya, Musa nggak mau dengan banyak alasan ya. Bagaimana kalau orang Israel tanya, ya kan, siapa yang nyuruh kamu? Maka Musa tanyakan, siapa namamu? Kemudian dibilangkan aku adalah aku. Ya, terus eh, aku harus bawa apa nih untuk sebagai tanda? Ya, kemudian Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa apa? Tongkat, ya kan? Tongkat. Dan kemudian kan Tuhan kesal juga ya, Tuhan bisa kesal. Kan ada tuh di situ kakakmu Harun, ya, dia pandai, dia cakap bicara. Udah nanti Tuhan yang kasih perkataan di dalam mulut Harun dan Musa. Tapi yang mau saya angkat dengan ayat ini adalah begini. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan
ya, dipercaya oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu, kita ini diberi juga potensi untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau ada sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, dan itu menjadi keahlian kita, maka sebetulnya pilihan untuk melakukan sesuatu itu ada di tangan kita. Ya, ada di tangan kita. Ketika kita mendekat kepada Tuhan dan kita membawa apa yang bisa kita lakukan kepada Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan itu yang terbaik. Ya, yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhan akan bekerja bersama. Ya, kita tidak meninggalkan Tuhan karena kita anggap, wah kita sudah punya keahlian sendiri, kita nggak perlu Tuhan. Atau sebaliknya, semuanya kan tangan Tuhan, kita tunggu aja Tuhan bikin mujizat, kita santai-santai aja kita tunggu. Nggak bisa. Tapi apa yang Tuhan percayakan di tangan kita, kita bawa kepada Tuhan dan kita serahkan untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Begitu maka kemudian munculkan ayat, siapa yang diberi banyak dituntut banyak. Apa yang ada di tangan kita? Ya, siapa yang punya kemampuan kapasitas sedikit tentu dituntutnya tidak sebanyak mereka yang punya kapasitas berlebih. Ingat kisah 5 roti dan 2 ikan, ya. Tuhan Yesus yang memberkati. Matius 14 ayat 17. Waktu itu murid-murid, waktu itu udah malam ya, malam. Begitu banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, murid-murid bilang, oh Tuhan Yesus, tolong ini mereka suruh bubar. Ya, sudah gelap, suruh cari makan sendiri-sendiri kan. Tapi Tuhan Yesus enggak. Kita yang bertanggung jawab. Gitu ya. Coba lihat apa yang ada pada kita ini. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Tapi itu menjadi pilihan bahwa yang ada di tangan itu 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Kalau 5 roti dan 2 ikan itu tidak dibawa kepada Tuhan Yesus, kira-kira apa? Ya akan tetap menjadi 5 roti dan 2 ikan. Ya, bekal anak kecil kan dikatakan di sana ya. Artinya roti ini bukan roti besar. Rotinya bu, rotinya bukan roti yang bisa dipotong-potong sampai bisa memenuhi perut 5.000 orang, belum beserta istri dan anak-anak begitu. Tapi ketika apa yang ada di tangan kita, kita percayakan kepada Tuhan, ya, untuk kita bekerja bersama, ya, kan akhirnya juga bekerja bersama nih. Ketika dibawa kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur, kemudian murid ini membagikan. Bukan Tuhan Yesus yang membagi-bagikan, murid-muridnya harus membagi-bagikan ya. Menjadi mujizat yang luar biasa, pertolongan yang luar biasa. Demikian juga Musa. Apa yang ada di tangan itu, tongkat, dipakai tongkat itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan mujizat, membelah laut Kolsom, ya, mengeluarkan air dari batu karang, gitu. Nah, ini semua mengingatkan kita bahwa sifat alamiah manusia atau natur manusia itu sejak awal penciptaan itu bekerja, begitu ya. Jadi bekerja itu bukan hukuman. Bahwa di dalam Kejadian 2 ayat 15 Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden supaya ia mengusahakan namanya berusaha, masih bekerja dan memelihara. Orang memelihara itu tidak mudah gitu ya. Bisa seharian kalau ibu-ibu di kebun itu ya. Memelihara taman. Bahwa bekerja itu tugas awal manusia. Ya, bukan hukuman. Jadi jangan berpikir, wah kita dulu waktu
sebelum Adam jatuh dalam dosa nggak perlu bekerja gitu ya. Enggak, naturnya berusaha begitu. Maka bahkan ditegaskan di dalam pengkhotbah ya, dikatakan begini, maka kulihat bahwa tidak ada yang lebih baik bagi manusia selain menikmati kesenangan dalam pekerjaan. Ya paling paling happy itu apa? Orang bekerja dan menikmati pekerjaannya. Ya tidurnya jadi nyenyak begitu. Karena itulah bagiannya dikatakan begitu. Tapi paling malang orang bekerja dia tidak menikmati pekerjaannya. Dia mengeluh terus ya. Betapa malangnya karena Pak, dia harus menjalani itu. Bayangkan kalau setiap hari bangun pagi, aduh kok mesti kerja lagi ya. Betapa malangnya manusia itu. Tapi begitu bangun pagi dan asik kerja lagi. Oh, orang itu sangat bergairah setiap hari ya. Sangat bersemangat. Nah ini ada satu buku ya. Satu buku yang judulnya Percaya pada Allah yang percaya pada Anda. Gitu ya. Ada buku lama sekali nih. Saya kayaknya waktu itu eh, punya aja masih atau mungkin setelah lulus SMA mungkin ya, atau kuliah nih. Bahwa kita harus percaya gitu kepada Allah karena Allah saja percaya kepada kita. Allah memberikan kepercayaan yang tadi saya sampaikan itu seperti pisau bermata dua ya. Di satu sisi kalau orang tidak diberikan free will ya, kebebasan untuk mengambil keputusan, mengambil pilihan, maka manusia itu tidak menjadi manusia seutuhnya. Tapi begitu diberikan pilihan, manusia ini bisa berkhianat kepada penciptanya. Ya, manusia bisa berkhianat kepada penciptanya. Maka kita dituntut untuk bertumbuh kerohanian kita sampai dewasa. Kapan kita tahu kita sudah menjadi dewasa rohani sebetulnya? Kalau kita sudah bisa mengambil pilihan, ya mengambil pilihan-pilihan yang tidak menyakiti hati Allah, yang tidak meleset, yang menyenangkan hati Tuhan, yang bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya Allah. Kalau kita belum sampai di titik itu, aduh, ya keliru. Kita sering-sering ambil keputusan sendiri gitu ya, nggak melibatkan Tuhan lah, ya. Dan akhirnya banyak kesalahan. Ya jangan pesimis. Apalagi kemudian berhenti karena kecewa begitu ya. Wah kecewa misalnya, waduh saya udah iring Tuhan begini tapi kok jatuh lagi ya. Eh, Kemudian mungkin ekonomi tidak menjadi lebih baik ya, bisnis tidak menjadi lebih sukses misalnya. Ya itu kehendak iblis kita diharapkan berhenti untuk percaya kepada Allah yang percaya kepada kita. Tapi selama kita masih punya nurani ya bahwa kita tahu bahwa kita keliru dan kita harus memperbaiki diri. Artinya Allah masih kasih kesempatan kita untuk terus berjuang. Jangan berhenti ya, terus berjuang. Ingat bahwa tujuan kita hidup bukan hanya diberkati, jangan berhenti sampai di situ. Ya, tetapi memberi berkat dan memberi berkat itu juga pilihan karena semuanya itu pilihan. Ya. Nah, kita menjadi manusia yang memang tidak pernah lepas sejak kita bangun sampai kita tidur, tidak pernah lepas dari kita mengambil keputusan, ya, tidak pernah lepas. Setiap orang itu harus memilih. Kalau dia tidak memilih, orang lain akan pilihkan sesuatu untuk dia. Daripada orang lain pilih untuk kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Mending kita lah yang memilih. Ya, ada pilihan yang sederhana, risikonya kecil. Ada juga pilihan yang sulit,
dan risikonya tinggi. Tapi apapun risikonya, mau besar mau kecil, alangkah baiknya kalau kita konsultasikan kepada Tuhan. Ya, ya bertanya, meminta nasihat kepada yang ahli, ya, kepada hamba Tuhan, ya, kepada siapa yang kita anggap mempunyai pengalaman dalam hal-hal tersebut. Itu penting, begitu. Kita nggak pungkiri itu penting. Tapi berkonsultasi dengan Tuhan paling penting, ya, paling penting. Jangan pernah kita itu disudutkan, dipepet, ya, dipojokkan, seolah-olah kita memilih itu karena terpaksa gitu, ya. Itu ada tulisan apa? No matter what the situation, tidak peduli apapun situasinya, remind yourself, ingatkan dirimu, I have a choice. Saya itu punya pilihan. Ya, saya punya pilihan. Sehingga apa? Kita belajar untuk menjadi dewasa dan em, paham bahwa ketika pilihan kita ambil sepahit apapun itu, kita pegang tanggung jawab karena kita yang memilih. Supaya kita tidak menyalahkan Tuhan. Ya, kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak menyalahkan orang lain. Kita menjadi pribadi yang berani mengambil posisi, ya, walaupun posisinya tidak mudah. Karena apa? Jangan zaman sekarang. Orang berani mengakui kesalahan aja termasuk top, termasuk orang yang jarang. Kita lihat betapa banyaknya petinggi-petinggi, ya, pejabat-pejabat yang ada di pemerintahan. Udah tahu keliru, tidak pernah mau minta maaf mengakui kekeliruannya. Harus ada demo besar-besaran dulu, baru mengakui kekeliruannya. Harus ada korban jiwa dulu, baru mengakui ada kesalahan. Jadi orang butuh kebesaran hati untuk berani mengakui, oh, saya salah. Ya, dan itu saya yang salah, bukan orang lain, karena saya yang mengambil keputusan. Ya, jadi kalau kita sudah belajar kebenaran firman, satu titik kita merasa sudah dewasa rohani, wah, saya sudah dewasa rohani, tapi masih tidak bisa mengakui kesalahan, masih menunjuk orang lain yang mengakibatkan kita mengalami masalah, ya belum dewasa. Nah, kita dituntut sebagai murid, ya, dalam dalam eh, banyak hal yang kita belajar dari discipleship, ya, dari pemuridan ini, kita naik level terus nih, ya kan, murid begitu tuh, dari eh, apa namanya, TK, SD, SMA, ya, universitas, harus nih kedewasaannya naik terus gitu. Jadi di sini kita dibentuk, ya, kita dibentuk untuk menjadi dewasa rohani, dan salah satunya kita bertanggung jawab untuk memilih apa yang, tentu apa yang berkenan kepada Tuhan, ya, dan pilihannya harus hari ini. Ambil keputusan. Ini slide yang berisi ayat yang terakhir. Kita juga sering diingatkan di dalam Ulangan 30 ayat 14, ya. Kalau dibaca dari Ulangan 30 secara keseluruhan juga bagus, ya. Ini peringatan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, ya, sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Hari pilihan ini, hari ini, setiap hari kita bangun melek mata, ada pilihan. Kehidupan dan keberuntungan di sisi yang satu, kematian dan kecelakaan di sisi yang lain.
Mana yang akan kita pilih setiap hari? Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allah. Itu adalah kehidupan dan keberuntungan. Bagaimana caranya? Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup, ya, dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Ya, tentu konteks zaman itu memang yang ada menguasai teritori pihak lain, gitu ya. Nah, dalam konteks hidup masa sekarang tidak jauh berbeda karena peperangannya bukan peperangan fisik, itu peperangan rohani. Pertempuran itu selalu terjadi, ya. Pertempuran itu selalu terjadi. Em, Baru kemarin malam, ya, di Indonesia memang eh, banyak sekali aturan, norma, etika, ya, yang sangat ketat karena berdasarkan agama, gitu ya. Walaupun kenyataannya tingkat korupsi itu luar biasa tinggi. Jadi agak agak bertolak belakang ini. Di satu sisi moralitas terkait agama itu sangat ditekankan, tapi herannya kalau korupsi kok kayak nggak ada habis-habisnya begitu. Bahkan di Kementerian Agama, namanya sudah Kementerian Agama loh Bapak Ibu Saudara, justru terjadi korupsi. Kan miris gitu ya, kita mendengarnya miris. Tapi kita keluar dari situ ya, di Indonesia oh, nggak boleh ini ya, judi dilarang misalnya gitu ya. Apa dilarang loh ya, pokoknya banyak hal-hal yang dilarang karena tidak sesuai dengan ajaran agama gitu. Maka memilih itu seolah-olah lebih mudah. Kok bisa? Ya, misalnya begini, orang mau orang mau selingkuh gitu ya. Ini ya, yang sering terjadi kan. Dan sempat kemarin ada yang viral ya, yang kasus orang DPRD di Gorontalo ya, yang wah dia mau ngerampok uang negara begitu ya, dan dia lagi dengan eh, selingkuhannya lah ya, sampai ada yang ngomong oh selingkuh itu biasa. Yang itu langsung serang, langsung diserbu ya. Kenapa ya? Karena tadi di sini ritual agama, formalitas agamanya masih tinggi. Jadi orang tidak selingkuh di Indonesia ini karena apa? Karena orang masih mencibir, ya, orang masih mencibir, orang masih menyoroti, orang tidak bisa menerima begitu ya. Sehingga orang tidak melakukan itu karena ada lingkungan yang membatasi. Ada lingkungan yang membatasi. Orang tidak mengambil pilihan misalnya ya. Kita bicara apa? Prostitusi. Oh enggak, dia enggak berani gitu ya untuk eh, melakukan hal-hal yang atau zina gitu ya dengan orang-orang dengan PSK lah begitu. Kenapa? Oh karena masyarakatnya membatasi itu. Kalau itu kemudian tidak dibatasi, ya, di negara-negara Eropa, ya, bahkan New Zealand saja, yang prostitusi itu legal, ya, dilindungi bahkan, ya, PSK itu dilindungi, ada jaminan
sosial dan segala macam. Dan itu dianggap umum, kira-kira bagaimana orang? Ya, itu kan eh, culture shock. Ya. Ada goncangan budaya gitu ya. Nah itu terjadi gitu di negara-negara yang sekuler ya, yang bebas ya. Nah itu tadi ngomongin free will kan ya, bebas tuh sebebas-bebasnya, bebas itu sebebas-bebasnya. Nah, ini ada cerita anak saya baru kemarin itu, dia cerita ke saya ya, dia bilang dia nggak pernah cerita sama yang lain, dia cerita sama saya. Jadi di lingkungan teman-temannya itu berhubungan seks sebelum nikah itu biasa, normal, bisa diterima. Nah, tapi puji Tuhan, ya, anak saya nggak bisa terima itu. Jaga kekudusan hidup. Saya bilang, kamu dalam track yang benar. Ya, walaupun kamu ada di negara di mana orang bebas bebas-bebasnya, you protect yourself, gitu ya. Dianggap aneh, bahkan dimusuhi. Ah, nggak asik nih berteman sama lu, ya, sok suci lah atau apa. Itu pilihan. Nah, ini baru pilihan itu baru diuji ketika apa? Bisa melakukan hal yang melenceng, tapi kita tetap memilih lurus. Ya, kalau lurusnya itu karena apa? Oh, dipagerin kanan kiri nih ya. Ada hansip, ada apa ya? Nggak bisa nih kalau melakukan hal-hal yang dianggap melanggar norma, bisa ditangkap hansip gitu ya, tangkap polisi gitu ya. Di sini ngeganja, tangkap polisi. Loh, di luar negeri itu ganja itu dianggap pengobatan, boleh, bebas, tapi nggak ngeganja. Itu pilihannya yang top dulu. Ya, jadi justru kita memilih dan kita ada di jalur yang benar, di track yang benar, ketika godaan itu bebas dengan mudah sekali. Kita bisa melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Manusia di sekelilingnya masa bodoh justru. Ya. Nah itu teruji itu. Wah teruji, terasa pilihan-pilihan kita tuh makin tajam. Ya, kita makin benar kedewasaan rohani terlindungi ya dengan hal-hal seperti itu. Terakhir, terakhir ya, everything in your life is a reflection of a choice you have made. Segala sesuatu dalam hidupmu, dalam hidupku, dalam hidup kita itu adalah cerminan dari pilihan, dari pilihan-pilihan, dari banyak pilihan yang telah kita perbuat sebelumnya. Jadi kalau kita sampai pada hari ini, kita menjadi manusia seperti ini, ingat itu semua adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat kemarin, kemarin dulu, minggu lalu, bulan lalu, bertahun-tahun yang lalu membentuk kita seperti kita apa adanya. Maka jangan sampai kita memilih hal-hal yang keliru lagi. If you want a different result, kalau kamu, kalau saya, kalau kita mau hasil yang berbeda, make a different choice. Buatlah pilihan yang berbeda juga. Jangan berharap kita milihnya itu terus, hasilnya berbeda. Ya. Nah, buat Bapak Ibu Saudara, apalagi adik-adikku yang masih sekolah, kuliah, mahasiswa, yang masih kerja, ini penting. Ya, karena setiap pilihan yang kita ambil, mau kecil mau besar, mau resikonya rendah mau resikonya tinggi, ya, itu semua menjadi fondasi yang membentuk kita besok, lusa,
minggu depan, bulan depan, tahun depan. Ya, jadi kalau kita berani mengatakan masa depan ini ada di tanganku, karena Tuhan sudah mempercayakan ini kepadaku, pertanggungjawabkan setiap pilihan yang kita buat kepada yang mempercayakan itu kepada kita. Makin kita intim dengan Tuhan, makin kita banyak konsultasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Saya harap Tuhan disenangkan, Bapak Ibu Saudara juga disenangkan karena sudah mengambil pilihan-pilihan seberapapun itu berat, tapi itu pilihan-pilihan yang benar. Amin. Saya serahkan kembali ke Pastor Lepri. Oke, terima kasih. Teman-teman diberkati. Amin. Ya, amin. Amin. Ini mentor kita mengudara dari luar negeri, teman-teman. Mentor kita lagi di Belgia, mah di Jerman nih. Ya, suaranya nggak jelek di sana, terdengar baik? Oh, kurang bagus, Pak ya? Oh, Nggak, iya, suara saya saya. gimana? Tetap jelas? Oh, oke, Pak. Bagus, Pak, bagus. Oke. Suara saya Sinyalnya bagus, Pak. soalnya. Teman-teman. Bagus, suaranya bagus. Bagus. Itulah teknologi. Ya, teman-teman, ada yang mau kasih pertanyaan? Silakan. Ada yang mau ajukan pertanyaan mengenai materi ini? Halo, Silakan, Yanti. Suaranya keras-keras ya. siap Bapak. Terima kasih untuk materinya Bapak Roni. Saya izin bersaksi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kurang keras, kurang keras. Kurang keras. Kamu lembut sekali suaranya. Baik. Saya izin bersaksi tentang perjalanan bimbingan skripsi saya. Terima kasih untuk materinya Bapak Roni, semakin membuka pikiran saya. Nah, sebelum awal memasuki kantor itu, saya ditantang oleh teman-teman saya karena saya ambil judulnya tentang judul pendidikan. Ada 2 judul yang harus kami penuhi, yaitu judul eksata dan juga pendidikan. Tapi saya lebih memilih di pendidikan. Nah, di pendidikan itu ketemunya dengan dosen yang sangat killer. Cuma saya bilang, masa saya anak Tuhan terus saya takut dengan manusia. Saya berpikirannya seperti itu dan saya juga katakan itu kepada teman-teman saya. Nah, waktu saya masuk kantor, saya dapat dosen killer sekaligus 2. Nah, pas masuk awal bimbingan itu, saya saking dengar teman-teman katakan bilang, Pak itu sangat killer, sampai saya takut bimbingan di 1 semester itu. Jadi saya tidak pernah pergi bimbingan karena saya takut sekali dengan itu, Pak. Jadi saya hanya bimbingan itu dengan pembimbing 1 karena pembimbing 1 tidak terlalu killer, hanya pembimbing 2 yang sangat killer. Nah, jadi saya baru mulai fokus bimbingannya di semester berikutnya. Dan saya saking takutnya itu, saya sampai tidak tidur dan itu pernah menjadi pokok bahasan materi di Zoom. Nah, dari sekian selama saya bimbingan, saya mulai berpikir kalau ini pilihan yang saya sudah buat. Saya juga sudah katakan kepada teman-teman saya bahwa saya bisa hadapi ini. Nah, mulai dari situ saya mulai ambil komitmen, saya harus bisa. Kalau teman-teman saya yang lain bisa, saya juga pasti bisa. Dan saya kalau pergi bimbingan itu Bapak, saya selalu pegang ayat 1 Yohanes
4 ayat 18 bahwa di dalam kasih yang sempurna itu mengalahkan ketakutan. Itu saya selalu ingat. Jadi dalam perjalanan itu saya selalu ingat itu ayat firman Tuhan. Saya selalu berpikiran begini, kalau Tuhan mengasihi saya juga harus mengasihi Tuhan, berarti saya tidak boleh takut. Saya takutnya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Jadi dari situ saya mulai mengambil keputusan untuk ketemu pembimbing dua. Dan benar-benar saya selalu menangis kalau ketemu pembimbing dua. Karena pasti kena marah, pasti banyak pertanyaan yang buat saya juga ngeblank untuk jawab. Tetapi puji Tuhan, dari semenjak saya pembimbing dua yang killer, yang ACC duluan dibandingkan dengan pembimbing satu. Dan puji Tuhannya, saya akan ujian di hari Senin. Terima kasih. Oh, luar biasa ya. Luar biasa, ini kan kisah hidup. Dan kisah hidup ini tidak akan pernah dilupakan loh. Ya, ini bisa jadi kesaksian untuk siapapun, dimanapun ya. Nah, em, ini agak agak bersifat psikologis sedikit. Ya, agak bersifat psikologis sedikit. Jadi, em, bawaan istilah killer ya, kejam ya, ngasih nilainya susah, ngasih nilainya eh, pelit begitu ya, atau kemudian dia seneng kalau ngelihat mahasiswa tuh menderita begitu ya. Wah, dia kalau ngasih soal susah-susah terus mahasiswanya pada pegang-pegang kepala, garu-garu nggak gatel gitu ya. Wah, dia happy gitu ya. Ya itu ada banyak hal yang menyebabkan seperti itu. Salah satu teman saya cerita gitu ya. Ehm, Ron, kamu kenal sama dosen ini enggak? Saya bilang, enggak loh, saya enggak diajar. Waktu saya sekolah itu ya, ambil master di ITB. Oh, dia ngajar di ITB. Oh, kenapa? Meninggal gitu ya. Ibu dosen ini meninggal kena kanker gitu. Ibu dosen ini meninggal kena kanker, dan dia bilang, wah, untung kamu nggak diajar sama dia. Dia killer loh. Nah, kemudian saya coba tanya gitu ya, eh, mengenai latar belakangnya. Ternyata ya ada hal-hal psikologis yang memberikan luka gitu ya ke dosen killer ini. Karena waktu dia menikah sesama dosen, masih muda, tidak lama suaminya yang dosen ini juga meninggal. Jadi suaminya yang dosen ini meninggal, sejak itu dia tidak menikah lagi gitu ya. Tidak dikaruniai anak juga. Jadi mungkin ya dia melampiaskan emosinya ya, kemarahannya atas apa yang dialami itu ya ke mahasiswa. Ya sangat mungkin gitu. Tapi kalau kita bisa bisa memahami itu dan kita justru menjadi orang yang diperlukan ketika orang yang sedang membutuhkan sebetulnya ya teman bicara, maka jarang. Salah satu keahlian yang jarang dipunyai orang adalah pendengar yang baik. Ya, di zaman sekarang orang lebih banyak pengen ngomong dan didengar, tapi jarang orang mau diam dan mendengarkan orang lain. Ya, jadi salah satu salah satu cara untuk bisa ya mendekati gitu ya, untuk berrelasi dengan orang yang katanya tadi killer, mungkin membantu mengurangi stresnya dia gitu. Ya, dan akhirnya apa? Ketika kita berpikir, oh dosen itu killer, nggak ada yang mau deketin dia, dia makin killer kan? Karena dia makin stres. Wah, nggak ada yang suka sama saya. Di kehidupannya dia secara pribadi aja sudah stres. Udah gitu ngadepin mahasiswa yang ngelihat dia aja udah dengan pandangan yang bukan bersahabat gitu ya. Pandangan yang takut dan sebagainya. Dia nggak punya teman. Tapi ketika kamu bisa berteman dengan dia, malah mungkin itu solusi terbaik. Ya. Jadi benar yang yang eh,
Yanti lakukan itu, keberanianmu itu sebetulnya terbukti. Orang yang tadinya killer mau ditanya dengan ini ya, pokoknya deketin terus gitu ya. Saya punya kesaksian yang lain apa? Sales ya. Ada direktur di grup perusahaan kami itu wanita, direktur ini wanita merangkap sebagai sales. Bagaimana dia bisa berprestasi? Ordernya paling bagus. Ya, direktur juga jadi sales, dia mengalahkan timnya semua yang sales-sales itu nggak bisa mengalahkan prestasi dia dalam jualan. Tapi dia begitu. Yang namanya ketemu dengan pejabat-pejabat pemerintah, tahu sendirilah ya, untuk dapat waktunya aja setengah mati. Tapi dia nggak menyerah. Dia datang, dia tongkrongin. Dari pagi, siang, sore, pasti itu pulang. Gitu kan. Nggak mungkin lama pejabat itu mau nongkrong di kantor terus nggak pulang, terus keluarnya lewat jendela kan nggak mungkin juga. Pasti keluar, lewat pintu ini pasti keluar. Ya tungguin, ya tungguin. Oh sengaja berlama-lama sampai jam 7, jam 8 malam. Ini direktur tungguin. Ya, kalau ketemu hanya 5 menit pun nggak apa-apa. Besok tongkrongin lagi. Ya, itu namanya perseverance ya, ketekunan. Wah tekun banget. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya pejabat itu nyerah. Ya sudah sini-sini, dipanggil sini. Dia maunya apa sih ngobrol ini? Nah, akhirnya masuklah ke kantor cerita. Kalau belum dapat order, nggak pulang. Itu ya. Sampai nangis pun dia lakukan katanya gitu. Saya pokoknya kalaupun nangis saya nangis di depan itu kepala dinasnya Pak. Ya saya bilang waduh ini kalau saya nggak pulang nggak bawa PO Pak, nanti saya bisa dipecat Pak apa. Akhirnya dapat order. Ya hebat loh perjuangan. Ya ini ibu-ibu gitu, ibu-ibu wanita gitu. Ya. Ngalahin yang pria-pria gitu ya. Hebat. Tapi itu perjuangan, itu pilihan ya. Karena yang namanya sales ya dia harus suka itu. Apalagi kalau teman-teman lihat sales-sales obat ya. Itu kalau kita di rumah sakit, itu sales-sales obat itu dapat giliran ketemu dokter tentu setelah semua pasiennya bubar. Malam itu. Bisa jam 9 jam 10 malam mereka baru dapat kesempatan ketemu dengan dokter. Tapi itu yang namanya teman-teman yang jadi sales obat itu gak ada matinya juga. Tapi itu yang berhasil gitu. Tapi kalau nggak mengambil kesempatan itu kan pilihan ya. Kamu udah memilih untuk jadi sales obat ya, ya itu yang harus kamu lakukan. Dan itu akhirnya ya yang berhasil ya orang-orang yang tekun, yang tabah, yang bisa terus eh, menanti gitu ya sampai dapat kesempatan. Yang nggak kuat pulang dulu ya nggak ketemu dokter, nggak bisa ya. Jadi terima kasih tuh. Yanti kesaksiannya sangat bagus. Ya, yang lain-lain carilah dosen-dosen killer ya. Oke. Itu ada pertanyaan dari Ademira ya. Masa depan seperti apa yang diharapkan oleh kita sebagai anak-anak Allah dan bagaimana tindakan kita yang mencerminkan masa depan itu? Minta maaf ya, minta maaf begini. Eh, Masa depan itu kita putuskan sekarang dan kita kejar. Tidak kita tunggu ya. Masa depan itu kita putuskan sekarang dan kita kejar. Tidak kita tunggu. Jangan berpikir bahwa masa depan yang baik itu akan datang kalau kita tunggu datang sendiri gitu ya. Nggak ada. Jadi memang dari sekarang ya kita sudah putuskan pilihannya kan dua. Nih buat yang mahasiswa pilihannya dua. Dulu saya pernah ada remaja anak anak sekolah minggu ya. Anak sekolah minggu dulu di saya SMA aja masih anak sekolah minggu gitu ya. Mau masuk ke universitas. Pilihannya dua. Ya dan itu pilihan. Satu, kamu mencari jurusan yang kamu memang sukai. Ya, bisa begitu. Satu pilihan. Pilihan yang kedua,
kamu cari jurusan yang walaupun nggak kamu sukai, tapi bayarannya tinggi. Ya, kan begitu pilihannya. Mana? Kamu mau melakukan pekerjaan yang kamu sukai, tapi bayarannya tidak tinggi, gajinya tidak tinggi, tapi kamu happy biasa. Oh, saya memang pilih ini. Ya gaji UMR, it's okay. Tapi ada orang yang saya sebetulnya nggak suka itu bidang itu. Tapi bidang itu yang masa depannya ke depan itu akan memberikan upah tinggi. Dan dia berusaha mencintai itu. Walaupun tidak natural begitu. Ya, beda sama yang lain yang memang, oh dia senang biologi gitu ya, makanya dia masuk ke kedokteran gitu ya. Dia eh, apa namanya praktek-praktek di laboratorium, kodok gitu ya, di bedah apa nggak apa-apa dia happy gitu. Tapi ada yang ngelihat darah aja pusing gitu, ngelihat darah dia pusing, bisa-bisa dia malah pingsan begitu. Tapi dia bagaimana caranya? Saya pokoknya pengen masuk kedokteran karena menurut saya kedokteran ini bidang yang sampai ke depan tidak akan pernah kekurangan pasien ya. Orang makin stres makin sakit, makin butuh dokter begitu. Ya pilihannya itu. Dan sejak pilihan itu dibuat, sejak itu juga ditata, ya, apa yang mesti kita siapkan. Oh, begitu kita senangnya misalnya eh, kedokteran, ya tentu belajar hal-hal terkait dengan kesehatan. Oh, senangnya, oh nanti, oh ke depan programmer nih lah yang masih dibutuhkan nih sampai 10 tahun ke depan. Ya tentu belajar hal-hal dari sekarang, programming. Kan begitu. Oh, senang ngajar, ya, senang ngajar. Gimana caranya supaya nggak tergantikan dengan AI? Ya, kalau cuma sekedar mengajar yang bisa digantikan dengan AI ya mungkin akan tergantikan. Tapi mengajar yang perlu sentuhan fisik ini yang belum bisa digantikan dengan AI ya, dengan artificial intelligence yang perlu bersentuhan. Jadi perawat itu nggak mungkin digantikan dengan AI karena perawat yang perlu gendong, perlu nyuci, mandiin pasien, ya mandiin bayi dan sebagainya. Ya, babysitter nggak akan tergantikan dengan AI, ya. Dan babysitter eh, gaji cukup tinggi gitu ya. Apalagi yang memang sudah di apa, percaya oleh majikannya gitu. Daripada nyari babysitter baru pusing dia gitu. Majikannya bisa bayar lebih tinggi, terus oke misalnya begitu ya. Maka pendidik-pendidik justru di usia-usia dini, kalau buat saya ini pendapat saya pribadi, pendidik-pendidik untuk usia dini yang nggak bisa belajar sendiri pakai laptop gitu ya. Pendidikan anak usia dini nggak bisa karena mereka dilatih bagaimana bisa mandiri ya, bagaimana bisa saraf motorik nih ya, ada motorik kasar, motorik halus, belajar pegang pensil, itu nggak bisa digantikan dengan AI. Itu menurut saya bidang-bidang yang sampai ke depan itu akan tetap dicari ya, yang namanya guru-guru TK gitu ya, itu masih tetap dibutuhkan. Tapi kalau yang sudah justru di atas SMA, orang bisa menjadi programmer hanya dengan belajar dari YouTube, ya, dari materi-materi yang bisa di-download, itu malah bisa ke depan nggak dibutuhkan lagi gitu. Nah, jadi sekali lagi kita kita di dalam marketplace ya. Kalau kita bicara marketplace ini nggak cuma bicara mengenai hal-hal rohani aja. Loh, kita harus bersaing dengan orang-orang yang nggak percaya dengan Tuhan kok. Ya, jangan sampai kemudian, oh saya Pak, karena saya orang Kristen, saya doa sehari 8 jam Pak. Ya. Loh, doa sehari 8 jam, orang lain, yang lain belajar waktunya 8 jam itu untuk programming. Loh, gimana kita mau bersaing? Ya, kita nggak belajar benar, ya, waktunya habis untuk doa. Saya pikir itu nggak dewasa rohani. Gitu ya, berharap semua dengan doa maka keajaiban terjadi. Kan nggak bisa seperti itu. Orang lain bersaing, nah mungkin orang lain jam tidurnya 10 jam gitu atau 8 jam, kita bisa mengurangi jam tidur dengan bangun lebih pagi berdoa gitu.
untuk tetap menjaga persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Ya, tapi untuk kerja keras kita bersaing dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, nggak boleh kalah gitu. Ya, itu penting. Jadi itu yang akan membedakan mana orang yang punya kebergantungan kepada Tuhan dengan mana orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Ya, itu yang membedakan. Semoga itu menjawab ya buat Ade Mira. Gimana Mira terjawab? Tentukan dari sekarang. Mm-mm. Kasih Bapak. Mm-mm. Cerdas-cerdaslah gitu ya untuk kita melihat situasi dunia sekarang ini ya. Tapi tiba-tiba mikir gini Pak, aduh aku udah di semester 4 ini, jurusanku ini gimana ya? Waduh, itu Mira, apa jurusan apa Mira? Manajemen Bapak. Oh iya, jadi sekretaris ya? Apa? Manajemen itu apa aja Pak? Selain sekretaris, beda Pak ya? Manajemen itu apa aja ya? Manajemen sebetulnya bidang yang masih umum ya. Mungkin nanti penjurusannya saya nggak tahu juga ya. Ada nggak kalau di dalam kuliah kan selalu ada mata kuliah elektif pilihan, ada mata kuliah wajib gitu ya. Karena kalau sekolah kesekretariatan gitu, ya, sekretaris gitu ya. Oh, ada sendiri tuh yang fokus sekretaris gitu ya. Nah, tapi kalau manajemen ini sangat luas. Bahkan nanti ada yang sudah S2 yang namanya Master of Business Administration itu juga modulnya itu sangat general, sangat luas. Dia belajar finance, dia belajar akuntansi gitu ya. Akuntansi sama finance beda. Dia belajar marketing, orang-orang yang mungkin bisa melihat bisnis secara keseluruhan, tapi tidak deep gitu, nggak dalam di satu bidang. Ya, dan di Indonesia memang orang yang menguasai banyak walaupun kulit-kulitnya itu kelihatannya masih lebih banyak peluang yang terbuka dibandingkan kalau di luar negeri orang itu dalam di satu bidang, dalam sekali ya. Itu nilainya lebih tinggi kalau di luar negeri. Tapi di Indonesia orang yang dalam hanya di satu bidang itu malah kayaknya kurang. Cari kerjaan agak susah. Misalnya apa? Orang yang ahli riset, ahli riset. Ya kalau di luar negeri itu bayarannya tinggi sekali, ya. Orang yang jago main di riset gitu ya. Dan riset itu kemudian juga dalam ada yang di bidang nutrisi gitu ya. Ada yang di bidang eh, teknologi ada yang terapan, riset terapan, ada riset eh, murni gitu ya, pure science gitu. Itu harganya tinggi, ya mereka menghargai itu. Tapi di Indonesia justru kalau yang sangat khusus begitu susah cari kerja. Mereka masih di Indonesia ini masih mencari orang-orang yang generalis. Manajemen itu generalis. Nah, tinggal nanti kalau sudah dapat kerjaan terus tahu, oh saya mesti memperdalam di bidang apa misalnya manajemen itu mulai dalam itu apa? Manajemen risiko misalnya. Wah, manajemen risiko itu dari sertifikasinya sendiri. Nah, itu harganya tinggi itu. Karena setiap project butuh orang yang kuat di manajemen risiko. Sampai sekarang BUMN ada direktur yang terkait dengan khusus direktur yang menangani risiko gitu ya. Misalnya begitu. Wah, perlu tuh Mira nanti manajemen risiko ya. Iya, Iya. itu harganya tinggi karena nggak banyak orang yang bisa. Soalnya Mira ini lumayan berani orangnya Pak. Hmm. Iya. Oke. Semangat Mira. Dari bagus nih kamu tanyakan kan. Terus kita buka sebenarnya manajemen itu seperti ini gitu kan. Mentor kita ini kan pemimpin perusahaan. Jadi kamu mendapat pencerahan yang sangat baik di bidang kamu.
Jadi dari sekarang action, ya kan? Karena kamu bilang bagaimana menyikapi itu, ya langsung fokus. Jangan sampai hanya kuliah tapi tidak benar-benar mendalami dan menghidupi apa yang Mira ambil jurusannya sekarang gitu kan. Sangat penting. Ya, ya. Ingat ya, kita persaingannya luar biasa ya. Kita bersaing dengan orang-orang juga yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan kenapa mereka berhasil gitu kan? Dan sampai kita kalah. Oke, teman-teman yang lain ada? Oke, saya Bapak. Silakan. Terima kasih atas materinya. Ini saya mau bertanya. Kalau secara keseluruhan materi tadi ketika saya mempelajarinya, saya mengambil sebuah kesimpulan dari kacamata yang berbeda gitu, kayak sebenarnya ini saya bertanya kepada Bapak Roni ya. Boleh? Berarti tadi kan ada ayatnya yang bahwa, bentar ya, aku buka dulu tadi ayatnya yang di Ulangan 30 ayat 15. Yang terakhir. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Nah, itu kan tadi Bapak Roni menjelaskan bahwa itu adalah pilihan. Ya. Berarti saya menyimpulkan bahwa apapun yang terjadi di kehidupan kita itu sebenarnya kita juga yang pegang kendali ya Bapak, maksudnya. Iya. Maksudnya berarti itu berasal dari dalam diri kita, karena kan keputusan dan pilihan ada di hidup kita sendiri, ada di tangan kita sendiri. Jadi bagaimana kita merespon apa yang terjadi di luar gitu. Yeah. Berarti itu tergantung dari diri kita sendiri gitu. Ya. Yeah. Oke. Dan karena kan semalam ada materi juga bahwa ada, tadi Bapak Roni juga menyampaikan bahwa ada peperangan rohani. Ya. Yeah. Dan juga ada yang kita hadapi, karena ada ayat Alkitab juga bahwa yang kita hadapi itu adalah penghulu-penghulu dan segala macam. Nah, di sini kan berarti ada perannya di situ, ada Allah, ada Bapa, maksudnya ada perannya Tuhan, ada kita sendiri, dan juga ada yang pihak ketiga. Ya, jadi tetapi apakah pihak ketiga ini bisa mengintervensi kita atau dia punya kuasa? Kalau misalnya tanpa izin dari kita, apakah dia bisa atau enggak? Berarti jawabannya nggak bisa, karena kalau kita nggak mengizinkan, dia nggak akan bisa. Ya, pilihan itu kita. Oke, di kita. Oke. Tadi saya sudah ketemu jawaban itu. Nah, kenapa ya kadang kita juga, saya mengamati banyak juga teman-teman saya itu, padahal kita udah tahu kita sendiri yang punya kendali gitu. Maksudnya kita sendiri yang punya kendali gitu. Tapi begitu sulitnya, begitu kayak ya tadi kata Bapak Roni itu, kalau kita nggak mengambil tindakan itu, berarti orang lain yang akan mengambil gitu. Berarti kita menyerahkan gitu power kita untuk diambil orang lain. Betul. Oke, berarti itu atas seizin kita ya. Berarti balik lagi nih, apa yang terjadi nanti kita sendiri sebenarnya, pilihan itu ada di kita gitu. Berarti kita nggak usah mencari atau menyalahkan si A, si B, si C, karena kita sendiri yang mengambil keputusan. Oke. Yang ingin saya tanyakan juga, itu saya udah ketemu jawabannya, dan yang ingin saya tanyakan juga yang kedua, kadang-kadang ya kita mendengar firman malam ini, kayak kita tuh bersemangat gitu, berapi-api. Saya juga lihat juga ada beberapa teman-teman saya juga begitu, dan sebenarnya menurut saya kebenaran itu
hanyalah sebuah kebenaran kalau itu kita tidak akan berdampak dalam hidup kalau kita jadikan itu cuma sebagai pengetahuan. Enggak kita implementasikan dalam hidup gitu. Ya. Oke. Nah, yang saya ingin tanyakan kan orang ini kadang-kadang, maksudnya kita itu kadang-kadang sudah bilang oke, tapi sudah kadang-kadang punya niat dan sudah menjalaninya mungkin di tengah jalan gitu. Tapi terkadang ada situasi, keadaan apapun itu yang membuat kayak mungkin tadinya yang berapi-api tiba-tiba ya ada suara-suara yang bilang kayak tadi saudara Yanti kan cuman kata orang, dia mendengarkan apa kata orang, tapi dia juga mempercaya itu bahwa itu benar, dosennya killer juga kan, padahal dia belum mengalami juga. Dia belum ketemu, dia belum mengenal dosen itu, belum ketemu secara langsung, cuma dengar dari kata teman-temannya dan dia mengambil kesimpulan bahwa oh iya, dia mengiyakan bahwa memang dosen itu seperti itu gitu. Nah, ternyata itu juga ternyata kita juga di situ saya mengambil sebuah pelajaran bahwa ternyata kita tuh terlalu mudah menghakimi orang berdasarkan apa kata orang. Gitu ya. Kayaknya, nah itu justru itu sebenarnya itu satu poin yang penting yang menurut saya. Oke, sebelum kita tahu kebenarannya berarti kita harus nggak boleh cepat-cepat mengambil keputusan dan nggak kayak mudah sekali untuk menghakimi orang bahwa iya kita mengiyakan berdasarkan pengalaman orang lain gitu. Nah itu, terus itu tadi poin penting yang saya dapat itu di situ. Terus yang keduanya saya mau tanyakan tadi tentang konsisten ya. Karena kan banyak sekali saya lihat anak-anak muda gitu, ya boleh, maksudnya ketika mendengarkan firman, ya berapi-api semangatnya, oke saya akan lakukan ini, saya akan lakukan itu gitu. Tapi ketika pulang, misalnya dari Zoom ini, ketika pulang, ntar ada situasi apa, tiba suasana hatinya berbeda gitu, hilang itu, kayak dalam hitungan detik ya udah hilang. Jadi ya kebenaran itu cuma sebagai batas-batas pengetahuan, nggak dijalankan dalam hidup. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak Bapak Roni, bagaimana cara Bapak Roni dalam kehidupan Bapak Roni misalnya nih, ada yang bisa di-sharingkan, tindakan apa yang dilakukan untuk bisa keluar dari situ, atau mungkin ada kebiasaan atau kebiasaan apa yang dilakukan, misalnya kebiasaan kecil tapi itu kan berdampak, karena kita tidak bisa mengambil keputusan, kita tidak bisa memutuskan sebuah keputusan besar kalau keputusan kecil itu kita nggak bisa putuskan gitu. Nah itu yang ingin saya tanyakan, ada nggak Bapak Roni punya pengalaman atau tindakan yang Bapak Roni lakukan gitu. Oke, terima kasih. Ya, makasih. Jadi saya panggil Bu Elis ya. Jadi Bu Elis, yang paling gampang kita tes dan yang disampaikan Bu Elis itu memang terjadi itu gini. Coba tuh tes anak-anak sekolah minggu, habis keluar dari kelas, ya, karena ini saya tes ke anak saya sendiri juga gitu ya. Tadi di sekolah minggu itu ceritanya apa? Itu aja dia nggak bisa jawab. Ya, baru keluar dari sekolah minggu, nggak lama ini ya, kemudian kita jemput, kita tanya, tadi di sekolah minggu ceritanya apa? Nggak bisa menyampaikan. Bisa jadi dia bermain-main sendiri di situ gitu ya, tidak fokus gitu ya. Atau memang tidak ada kait ya, pengait yang memudahkan si anak itu mengingat gitu ya. Nah terus kemudian kalau kita pendidik di anak-anak itu, saya melihat ada satu metode yang efektif namanya object lesson. Mengajarkan pelajaran itu selalu dengan objek yang mudah dilihat oleh si anak. Jadi ketika si anak melihat objek itu dia ingat lagi. Ya, ketika anak melihat objek itu dimanapun, karena objeknya itu gampang dicari, mau gelas kayak mau apa, ya anak itu ingat misalnya begitu. Nah, tapi kecenderungan itu kelihatan apa? Bahwa sejak anak-anak juga, walaupun namanya ada span of concentration ya. Kalau anak-anak itu ada konsentrasi untuk bisa
mendengarkan firman, masanya tuh pendek misalnya gitu ya. Kalau anak-anak balita, jangan-jangan dia cuma bisa dengar cerita 5 menit. Ya, sudah anak umur kelas 1 sampai kelas 3 mungkin bisa 10 menit, 15 menit ya. Kemudian mungkin sampai remaja bisa dengar mungkin 30 menit ya. Tapi di atas itu mungkin sudah mulai nggak efektif. Bahkan kita lihat orang-orang dewasa pun mendengar firman, begitu sudah lewat 30 menit sudah gelisah. Ya duduk sudah nggak nyaman ya, geser kiri, geser kanan. Padahal dia nggak ambeien misalnya begitu. Nah, itu menjadi peringatan sebetulnya buat kita juga ya yang mengajar supaya efektifnya berapa lama sih kita menyampaikan sesuatu supaya dia ingat. Ada nggak cantolannya gitu ya untuk bisa terus diingat. Jangan sampai kemudian ada juga yang senang lucu-lucu kan ya. Pengkhotbah kan senang yang lucu-lucu gitu. Yang diingat yang lucu-lucunya aja. Firman intinya dia nggak ingat. Ya, nah itu juga nggak bagus. Jadi kembali ya bahwa memang di dunia termasuk motivasi ya disampaikan ya, pendidikan motivasi ya, apapun itu pendek loh gitu ya. Motivasi misalnya orang ikut kelas seminar motivasi gitu. Itu yang saya dapat dari studi itu mungkin hanya 3 minggu berapi-api gitu ya. Padahal itu bayar gitu ya, mahal, yang datang juga mungkin motivator-motivator terkenal. Tapi juga apinya itu hanya 3 minggu. Setelah itu meredup. Maka penting buat kita sendiri akhirnya nih. Pilihannya kembali kepada kita. Kita mau menjaga api itu seperti apa? Ya, kita mau menjaga api seperti apa? Ingat ada ayat mengatakan janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau api itu terjaga dengan ketemu orang-orang yang memang satu visi, satu misi, ketemu sama orang ini cocok nih, ya. Dia sering ingetin saya juga sering ingetin dia, dan kita kayak sejalan. Ya udah, gitu ya. Lebih banyak berteman dengan orang-orang seperti ini. Begitu bergaul sama orang-orang di kelompok lain, waduh, omongannya sudah kasar, ya, saling menyakiti, istilahnya banyak drama, ya jangan sering-sering dengan orang-orang seperti ini. Pilihannya kembali ada di kita. Kita mau menjaga api ini seperti apa? Jadi akhirnya kita betul tidak bisa menyalahkan orang lain gitu ya. Gara-gara orang itu gue jadi begini. Enggak lah. Ya gara-gara kamu sendiri kamu mengambil keputusan untuk dekat-dekat sama dia misalnya. Ya. Jadi saya berharap memang apa yang membuat api itu terus menyala, minyak itu kan mesti ada. Ya, kayak tadi. Oke, pilihan memang di kita. Tapi kita bisa salah milih. Kalau apa? Kalau kita sendiri nggak memelihara supaya minyak itu apa artinya? Roh Kudus kan ya. Kan Roh Kudus dimeteraikan. Roh Kudus itu membantu kita loh. Untuk kita punya bahasa Inggrisnya itu discernment ya. Kemampuan kita membedakan. Ini benar, ini keliru. Gitu ya. Jangan sampai kemudian kita rasa-rasanya, nah kalau pakai banyak perasaan bisa keliru gitu. Tapi kalau kita dengar Roh Kudus yang tolong kita karena kita punya keseharian ini harus setiap hari misalnya menjaga gitu ya. Oh tiba-tiba ada hal-hal yang nggak bagus nih muncul gitu ya. Ya kita skip. Ya kan ada lagu itu ya. Ku taruh Tuhan di mataku ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kayaknya nggak srek gitu ya dengan Roh Kudus dalam hidup itu, jangan lama-lama, skip gitu ya. Kita ada di grup misalnya, di grup alumni, di grup temen, di grup orang ngirim gambar yang nggak bagus apa, ya skip aja ya, skip, delete, udah itu aja. Itu jaga hidup kita sebetulnya. Ya memang pasti banyak lah ya kita lika-liku kita ketika kita menetapkan tujuan. Tentu dalam perjalanan gangguan muncul gitu. Tapi bagaimana kita tetap mengarah ke tujuan itu
Itu yang akan menentukan kita sampai nggak di sana. Atau kita malah jadi fokusnya ke gangguan itu. Ya kita berharap kita nggak. Gangguan itu kita singkirkan, tapi tujuan itu tetap kita jalani sampai di titik di mana kita memang sudah tetapkan. Gitu. Oke, itu mungkin jawabannya Bu Elis. Semoga cukup Oke, membantu. terima kasih Bapak. Iya. Oke, kasih Elsa. Teman-teman yang lain, Dari saya Pak. silakan friend. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang pilihan yang keliru. Seperti yang sudah Pak Roni sampaikan tadi, bahwa tentu kalau kita memilih kan itu kehendak bebas kita, free will kita sendiri. Iya. Tapi dengan ketentuan harus dengan tuntunan Roh Kudus. Iya. Jadi dari pengalaman saya pernah memilih. Terus di saat saya bimbang, saya sepertinya berpikir, berdoa, dan mengharapkan dari kadang orang bilang kata hati. Nah, yang membuat saya bingung, apakah Roh Kudus itu menegur atau memberi kita jawaban melalui kata hati kita atau bagaimana, Pak? Karena Oke. Kata hati dan teguran atau apa namanya pekerjaan Roh Kudus itu berbeda-beda, Pak. Ya. Kadang kata hati kita belum tentu benar, tapi kalau dari Roh Kudus sudah pasti benar. Karena itu berupa teguran dan lain sebagainya. Tapi yang membuat saya bingung, bagaimana saya bisa contohnya seperti kalau saya bertemu dengan orang yang Putus-putus, Grandy. Hilang suaranya Grandy. Yang lain dengar nggak ya? apa namanya hilang, memilih Pak. pun tidak salah gitu. Grandy tadi putus. Grandy tadi putus baru muncul suaranya. Ya. Saya bertemu dengan seseorang yang contohnya bingung dalam hal memilih, lalu dia bertanya bagaimana kita bisa membedakan apa namanya kata hati dan kata Roh Kudus, karena tentu itu dua hal yang berbeda-beda, tapi ya itu masih membuat saya bingung sih Pak untuk menjelaskan apa itu kata hati dan apa itu kata Roh Kudus. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih Pak. Oke. Grandy, banyak cerita yang ngeri-ngeri nih ya. Ini cerita ngeri nih. Ada orang membunuh orang lain karena mendengar suara. Ya, dan itu banyak cerita. Ya, bahkan dia bisa membunuh anggota keluarga yang lain karena mendengar suara. Nah, coba misalnya, kalau menurut Grandy, suara itu suara apa tuh? Suara hati Pak. Suara hati. Iya. Iya. Kalau pilihannya itu suara iblis atau suara Tuhan, orang membunuh orang lain. Bisa diulang pertanyaannya Pak, saya agak bingung Pak. Ya, banyak kasus nih kalau kita baca ya di berita, ada orang-orang yang membunuh. Ada tuh di Jakarta juga ada orang anak, ini anak membunuh orang tuanya, ya. Dan ketika ditanya polisi, dia pokoknya dengar suara gitu, dengar suara untuk membunuh orang tuanya gitu. Nah, menurut Grandy itu suara Tuhan atau suara iblis? Itu bisikan iblis Pak. Nah, itu bisikan iblis. Ya Pak. Ya, bisikan iblis. Jadi sebetulnya yang bisa membedakan itu suara yang harus diikutin atau tidak, kembali dicek dengan firman Tuhan dulu nih yang paling penting. Sebab Roh Kudus nggak mungkin melakukan apa namanya peringatan-peringatan yang bertentangan dengan firman. Firmannya saja sudah mengatakan jangan membunuh, gitu ya. Jangan membunuh. Terus kemudian, wah suara hati. Bahaya tadi kan kalau ngomong, itu suara hati. Oh ini suara hati. Suruh bunuh, rasanya bunuh, suara hati gitu ya. Nah ternyata keliru, itu suara iblis gitu ya. Suara iblis. Sekarang Pak,
yang bertentangan dengan perintah Tuhan jelas itu dari iblis, bapa segala pembohong, ya. Jadi sebetulnya kembali semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin banyak kita, tentu kalau dekat dengan Tuhan ya nggak banyak jauh-jauh dari firman Tuhan lah. Makanan kita ya firman Tuhan jadinya. Kita bisa bisa tahu mana yang memang akan menyenangkan hati Tuhan, mana yang nggak menyenangkan hati Tuhan. Ya, yang begitu-begitu tuh gampang gitu, mendeteksinya itu gampang. Tapi yang tidak mudah dideteksi itu yang perlu konsultasi dengan Tuhan. Kalau sudah ini pilihannya nih ya, oh ini berbuat dosa sama nggak berbuat dosa, nggak usah ditanyakan sama Tuhan, nggak usah gitu ya, karena kamu sudah tahu, oh ini dosa, ini nggak dosa. Jangan maksa gitu, jangan maksa, ya jangan maksa untuk melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi yang tipis-tipis ini yang tidak mudah membedakan, ya, yang tipis-tipis nih, yang mengambil pilihan bukan masalah dosa tidak dosa, tapi yang kira-kira ini baik atau tidak baik untuk ke depan. Kayak tadi kan, ini yang berat ini misalnya. Kamu mau menikah sama, atau misalnya belum menikah ya, ada pilihan ini. Ya Grandi ada pilihan ini, mau pacaran sama si A atau si B. Ini kan bukan masalah dosa nggak dosa, ini masalah pilihan, ya kan? Nah tentu ini yang harus konsultasi dengan Tuhan. Karena apa? Menikah itu sekali untuk selamanya, bukan untuk coba-coba. Ya udahlah, sama A dulu dia coba nggak cocok ya sudah nanti pisah pindah sama si B. Nggak bisa begitu. Nah jadi yang ini yang mesti dibawa nih ke Tuhan ini ya. Tuhan tolong, apakah si A atau si B yang cocok secara rohani mesti dicek ya. Terus, ya kalau itu kan masalah psikologis ya, jangan sampai karena seneng ya kemudian hal-hal yang logikanya dipakai itu nggak dipakai ya. Kadang-kadang kalau sudah eh, orang jatuh cinta terus kemudian logikanya hilang gitu ya. Jangan gitu ya, ini mesti dibawa kepada Tuhan sehingga langgeng gitu. Karena pilihannya itu pilihan yang memang bijak, bukan karena emosional. Begitu Grindi. Ya, jadi jelas kalau sudah dosa nggak dosa, pilih yang nggak dosa lah tentu ya. Itu kalau kemudian, oh tapi kok suara hati saya memilih yang dosa, nggak mungkin lah. Ya, itu suara iblis, bukan suara hati. Itu aja udah. Kalau, aduh ini nemu dompet nih di jalan ini. Dilihat, wah lumayan ini 500.000 nih. Wah nggak ada yang ngaku nih, kayaknya nggak ada, orang sepi banget nih ya. Wah kayaknya memang ini Tuhan kasih berkat nih. Ya bukan, itu sudah pasti bukan berkat dari Tuhan. Itu ada orang yang sedang menderita karena kehilangan dompet itu ya. Ya kenapa nggak dilaporkan ke kepolisian? Apalagi sekarang kalau sudah banyak media sosial, masukin aja nih di IG di sini. Ini nemu dompet di jalan ini, ya jangan pakai, udah gitu aja. Itu udah pasti bukan berkat dari Tuhan. Nemu dompet orang hilangnya nangis-nangis, jangan-jangan lagi mau beli susu buat anaknya nggak bisa misalnya kan, ya. Nah, tapi yang tipis-tipis kayak tadi, ya mau cari kerja ada 2 perusahaan, aduh yang mana ya Tuhan. Nah ini perlu konsultasi dengan Tuhan. Oke, kira-kira itu bisa menjawab. Puji Tuhan bisa menjawab Pak. Terima kasih Pak. Jadi Ya, dalam pilihan ada 3 hal ya Pak. ya, Kata hati, bisikan iblis, dan Roh Kudus ya Pak. ya. Jadi intinya begini, Tuhan jarang lah ya. Wah bahkan hamba-hamba Tuhan besar ngomong, wah saya dengar suara Tuhan audible gitu. Tuhan berbicara ngomong, jangan lakukan. Jarang sekali, ya jarang sekali. Jadi sebetulnya firman yang kita dengar melalui contoh melalui
discipleship ini, melalui firman di gereja, melalui sharing, melalui persekutuan. Firman itu sebetulnya akan membuat kita makin tajam, jadi ya, kita makin tajam. Itu suara Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan atau bukan. Ya, jadi kita berharap hati kita, ya, di mana Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, itu menjadi suaranya Tuhan. Hati nurani kita itu menjadi suaranya Tuhan. Ya, jangan hati nurani kita itu justru menjadi sarana yang dipakai oleh iblis, kan jadi keliru. Kita mau dengar yang mana kalau begitu? Ya. Jadi hati nurani kita adalah alat yang dipakai untuk Tuhan berbicara. Suara hati itu, kalau suara hati itu suara Tuhan. Pikiran, nah ini bisa nih dipengaruhi oleh iblis, ya, pikiran nih. Tapi hati kita jaga, ya kan? Hati kita jaga bersih, sehingga ketika pikiran ini mau mencoba gitu ya, iblis ini kan masuk lewat pikiran dulu. Pertempuran kita adanya di mana? Di pikiran ini. Tapi ketika hati kita jaga bersih, pikiran yang coba dikotori oleh iblis itu bisa dibersihkan. Begitu, Grandy. Ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, teman-teman, kita akhiri ya di dalam doa bersama. Sudah jam 21.45 ya. Oke. Teman-teman, kita tutup, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah kami bersama-sama belajar bagaimana kami memilih yang di dalam tuntunan Tuhan, di dalam kehidupan kami. Karena kami tahu kalau kami memilih dalam tuntunan Tuhan, maka pasti kami akan menemukan segala sesuatu yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan tolong kami agar kami terus belajar untuk memperkarakan diri kami setiap hari, agar kami mampu memahami pilihan mana yang harus kami lakukan, sehingga kami tidak salah langkah, kami tidak salah memilih, dan mulai dari hari ini kami belajar memilih jalan-jalan Tuhan, petunjuk dari Tuhan, supaya kami tidak salah langkah. Tuhan, terima kasih Kau mengajar kami untuk belajar peka dengan Engkau, belajar bergaul karib dengan Engkau, supaya kami tidak memilih yang salah di dalam perjalanan iman yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan malam hari ini. Kami berdoa untuk hamba mentor kasih, mentor kami Bapak Roni, yang masih ada dalam perjalanan di luar negeri. Bapak sertai, lindungi, pagari dengan api kemuliaan-Mu. Kemanapun melangkah berada, Tuhan, Kau buat berhasil, beruntung apa yang dikerjakannya bersama keluarganya, Tuhan, anaknya. Biarlah Tuhan yang membawa hamba-Mu ini terus mengalami kehadiran-Mu, sehingga seisi rumahnya bersama anak istrinya mengalami kemuliaan-Mu itu di dalam kehidupan mereka. Dalam segala hal, Tuhan Yesus, Engkau penyertainya, sehingga mereka senantiasa ada di dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih, dan semua kami yang hadir malam hari ini, kami berdoa, menserahkan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami, Bapak Daniel, Tuhan memberkati, Tuhan jamah bagian tubuh yang sakit, dan biarlah pemulihan itu segera terjadi atas tubuh Bapak Daniel saat ini, supaya dia boleh mengalami kesembuhan itu, Tuhan. Dan biarlah Engkau hadir di dalam batinnya untuk menyatakan bahwa betapa Engkau mengasihi hamba-Mu ini. Kami doa biarlah kekuatan Tuhan mengalir atas hamba-Mu Bapak Daniel, supaya ia dapat menanggung segala sesuatu, karena Engkau hadir di dalam kehidupannya. Dan
saudara kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya, yang ada di Zoom ini, ada Wenda, ada Bu Sheni, Tuhan juga menolong hidup mereka. Biarlah kekuatan-Mu senantiasa mengalir di dalam kehidupan mereka, dan biarlah lawatan kasih-Mu melanda batin mereka, jiwa mereka, supaya hari lepas hari mereka terus bersekutu dengan Engkau, sebab di dalam persekutuan kami dengan Tuhan, jerih payah kami tidak pernah sia-sia. Tuhan yang menolong setiap orang yang menjadikan Tuhan satu-satunya pengharapan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Tuhan.